Aku assalamualaikum dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lang, Gimana kabarnya Andri? ngopi bang, ngopi. Oh siap, mantap Alhamdulillah. kopi. Kalau belum ngopi, aduh, soalnya puasa bang, cuma malam bisa ngopi. Oh gitu ya. Iya bang. Jadi nih jauh sebelum Iya, berbicara iya. tentang kuliahnya Henry, pekerjaan Henry, kita mau flashback dulu ke masa lalu nih, cerita perjalanan lah sampai memang benar-benar ke tahap sekarang ini ya, tahap akhir skripsi aku bilang. Walaupun memang masih dalam tahap pengerjaan, tapi aku doa terbaik semoga segera selesai dan ya diakhirilah dengan kebanggaan bagi kedua orang tua nantinya. Jadi gimana sih memulai perjalanan ini sebenarnya dulu sebelum kuliah? Ya kalau untuk memulai sih bang, susah bang. Susah kali dulu. Karena aku tamat di SMK itu, aku jurusan audio video. SMK tamat 2014, melanglang buana selama 2 tahun, kemudian memutuskan untuk melanjutkan kuliah di 2016. Berarti ada jarak 2 tahun sebelum masuk kuliah. Dari Iya, ada jarak bang, itu pun ya gimana sih? Disitulah proses pencarian jati diri gitu bang, ya kita mencari kerja. Aku merasa aku udah tamat SMK, sudah selesai, udahlah, udah capek belajar apa segala macam. Ternyata apa yang akan kita hadapi di dunia sesungguhnya itu kurang lah. Kita nggak tahu apa-apa gitu. Ih, dan mencari pekerjaan pun susah. Ya mau ngapain juga susah gitu bang kan. Sampai selama 2 tahun ikut kerja bareng orang, pengen juga punya kerjaan yang layak dan tetap, itu aku pribadi nggak dapat bang, karena selama 2 tahun itu lebih ya bang, lebih dari 20 surat lamaran itu udah pernah aku buat, dan satu pun nggak ada yang manggil untuk 20 menindaklanjuti, satu pun nggak ada. 20 lamaran kerja. Ya lebih bang. Lebih 20 lebih lamaran kerja dilampirkan ke setiap perusahaan ataupun apapun itu tempat kerjanya dan satu pun tidak ada yang merespon. Tidak ada satupun yang merespon, karena ya di situ membuka sih bang, membuka lowongan kerja gitu, terus tanya kerabat gitu, cobalah, kemudian dan dicoba, atau nggak ada juga gitu, sampai 2 tahun. Itu udah mulai putus asa itu bang, ini aku mau jadi apa ini kalau terus kayak gini gitu kan. Kemudian lanjutlah ikut bang, kerja bareng orang Cina di toko spare part motor gitu kan. Kemudian kerja, lokasi aku di Sidimpuan, kemudian kanvas, bagi-bagi barang ke daerah Riau, daerah Mandailing Natal. Di situ kurang seret juga bang. Kurang seretnya itu ya gimana ya, aku merasa beda aja lah bang, terkendala dengan fardu kita gitu kan, karena mereka menginginkan kita kerja full day. Adanya adalah ketidakpuasan diri sendiri lah ya terhadap sesuatu itu ya gitu, mas, artinya ngerasa bekal pribadi belum cukup lah untuk apabila terjun langsung bekerja setelah tamat SMK kemarin berarti ya. Ya gitu sih bang, cuman kan itulah ya, karena mungkin karena saya belum bersungguh-sungguh mungkin bang, yang untuk
sekolah dulu gitu bang kan. Jadi tapi mungkin bukan suatu alasan karena kan mereka belum melihat di mana sampai di mana kualitas kita. Itu kan mereka hanya melihat oh legalitas kita sampai di mana gitu. Oh ternyata di sini mungkin jadi belum lah gitu. Disitulah mulai kemana nih gitu. Udah 2 tahun kok belum ada perubahan gitu. Tapi nggak apa-apa Sindri, nggak apa-apa. Artinya yang selama 2 tahun itu berarti artinya itu pengalaman pembelajaran untuk Henry sendiri juga ya, untuk membekali diri sendiri lebih dewasa, lebih matang dalam menghadapi masalah ke depannya gitu kan. Karena kan artinya di setiap perjalanan itu pasti ada sesuatu yang bisa kita petik pelajarannya yang kita jadikan prinsip dan kesiapan untuk diri kita sendiri. Jadi nggak rugi sebenarnya menurut aku sih. Artinya perjalanan itu memiliki makna tersendiri untuk Henry. Ya, cuman Jepang kan karena posisi pada saat itu kita melihat kawan-kawan kita, teman-teman yang lain udah ada yang masuk di pekerjaan ini, sudah di bagian ini, ada yang sudah kuliah. Jadi rasa tekanan itu aku kapan ya gitu bang. Cuman kan kita itulah jadi palu lah buat kita terus makin kemana dan makin gawat lagi rasanya gitu bang. Makin berantakan. Iya, makin berantakan. Ditambah ada beberapa kawan aku setiap ngobrol, ini real loh bang, ada kawan aku setiap ngobrol, dia ini mahasiswa, mereka wajar sih sebetulnya membicarakan tentang kuliah mereka. Kemudian apa salahnya kalau aku nanya gitu, kenapa rupanya gitu. Terus ada yang jawab, nggak tercerna ini, bukan urusanmu dan kau nggak akan paham tentang ini, sampai gitu bang. Ada beberapa, oh ya udahlah kalau emang seperti itu, aku pun nggak tahu mau kemana lagi. Kondisinya kayak gini ya, kusiapkan kalau aku itu buat kuliah gitu bang. Oke. Artinya iya, di sepanjang perjalanan yang Henry lalui itu tumbuhlah ya nilai optimis diri untuk tetap maju, tetap sukses gitu ya kan. Nah, kenapa sampai akhirnya dari pengalaman kerja, pindah pekerjaan sana sini, pindah daerah bahkan kalau dari cerita Henry, kenapa akhirnya sampai memutuskan kuliah? Memutuskan kuliah ya, aku menganggap mungkin pertama pendidikan itu perlu, kemudian legalitas itu juga perlu, kemudian dengan kita terus belajar mungkin kita lebih mengubah pola pikir kita mungkin punya wawasan lebih banyak sih gitu bang. Jadi awalnya masuk kuliah itu ya kita diam-diam udah ngumpulin uang, kemudian telat sampai 3 bulan lah gitu bang. Itu dalam proses aku pada saat itu udah kerja di desain grafis, salah satu percetakan bagian desain grafisnya aku. Dan itu untuk ngomong buat atasan itu gimana ya, takut dipecat tapi kita butuh itu. Terakhir sesudah perkuliahan berjalan kurang lebih 3 bulan itu bang, baru aku masuk dengan catatan aku itu kuliah pagi sampai sore atau pagi sampai siang, malamnya aku ganti gitu, malamnya aku pakai buat kerja gitu.
diganti lah ya, diganti jadwal lah, yang biasanya kerja masuknya pagi ini diganti malam. Ya itu sih sebetulnya sih bang, bukan kemauan maksudnya, kemauan atasannya, cuman kan itu kan kesadaran kita sih bang, gimana caranya aku tetap bisa bertahan karena aku butuh untuk melanjutkan pendidikan. Gimana sih aku bisa bertahan dengan yang seperti itu? Aku mungkin tetap dikasih upah full gitu bang, itulah bahasanya. Gimana caranya biar pendapatan itu tetap gitu, Ya, nggak dikurangin. artinya sebenarnya tidak ada halangan kalau kita pun kuliah sambil bekerja ya, kalau kita mau. Iya. Ya memang harus banyak yang dikorbankan waktu main malam atau apa gitu kan, cuman lebih banyak juga. Ya artinya hanya sedikit menyisihkan waktu main saja ya mungkin ya, karena kita lebih mempersiapkan untuk pekerjaan dan kuliah kan. Iya, lebih ke gitu sih bang. Iya. Artinya ini mungkin bisa jadi masukan lah untuk teman-teman kita yang mendengar video ini, yang baru mungkin selesai kuliahnya di SMA, SMK dan segala macamnya, masih bingung mau ngapain gitu ya, mau kuliah, mau kerja apa gitu kan. Ya terserah sih sebenarnya, keputusan masing-masing ke diri sendiri. Kayak macam Henry bilang tadi, kerja oke. Ya, kerja oke, mau kuliah juga awalnya juga oke, karena dua-duanya punya nilai positif, ya kan, nilai tersendiri lah aku bilang gitu. Tapi kan tetap saja ketika kita bekerja tanpa adanya embel-embel keilmuan, kesiapan, ya tidak ada perkembangan juga kan. Satu lagi sih bang, memang kita itu hidup di negara yang legalitas itu memang perlu. Legalitas, artinya tanpa ada legalitas kita stagnan, berjalan di tempat. Memang kita bekerja, cuma tidak, ya mungkin bisa berkembang bisa, maju bisa, tapi peluangnya lebih kecil daripada yang lain. Artinya kita harus punya bekal lah ya, untuk lebih berpengalaman, lebih siap menghadapi dunia pekerjaan ya kan. Itu bang, kalau untuk awalnya berat lah, menjalaninya pun berat, capek. Kita kuliah pagi, kita malam selesai istirahat, kita di situ kerja. Iya kan, artinya itu untuk hanya beberapa waktu ke depan ini. Artinya setelah ini semuanya selesai, setelah ini semuanya dijalani, nanti kan di endingnya, di akhirnya pasti ya, kata-kata orang lah, akan indah pada waktunya katanya sih. Amin. Karena kan akan mengkhianati hasil gitu. Andre, kembali ya, hasil tidak akan mengkhianati. Sama. wait ya, aku lihat hasilnya ya.